Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga lisan ini lancar jaya menyampaikan satu dan lain hal, entah itu sunnah Rasul dan juga hadis serta kutipan Al-Quran, yang hingga akhir nanti lancar. Yang terhormat Pak Farhan selaku Ketua DKM, juga Pak Endar wakilnya, serta para penasihat DKM, ada Pak Tommy, Pak Yadi, dan juga pengurus dari Bila Gading Permata, serta ibu-ibu MTQ yang diwakili, serta juga dari TK Al-Zuhar ya, yang tentunya hadir. Alhamdulillah ibu-ibu yang hebat. Gimana ibu-ibu, semuanya sehat ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Ya bapak juga ya, alhamdulillah sehat ya pagi ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, berkat rahmat dari Allah, berkah pagi ini kita dimudahkan jalan kita untuk menuju masjid, untuk kembali sama-sama bersilaturahmi. Kita sama-sama ikut di kajian Sabtu pagi ini, di mana saya akan mengambil tema puasa Ramadan berkah pahala melimpah. Dan juga salam dan salawat tak lupa kita selalu haturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan jannahnya Allah atas syafaatnya Nabi besar kita di yaumil akhir nanti. Pak Endar, Pak Farhan yang saya hormati, saya mohon izin saya menyampaikan sedikit kajian yang tentunya ini bersifat informatif, karena kalau bersifat kajian yang bersifat mengupas Al-Quran dan juga hadis pasti ada bidangnya lainnya. Ya, alhamdulillah tinggal beberapa hari lagi ini kita berpuasa. Nanti tanggal 1 April diadakan sidang isbat, kemudian di TV ya, bukan di sini. Ketika nanti sidang isbat menyatakan bahwa 1 April itu adalah sudah terlihat hilal dari Sabang sampai Merauke, termasuk di pantai Laut Sumawe sampai dengan NTB, nanti terlihat anak hilal atau anak bulan. Berarti tanggal 1 itu kita sudah melaksanakan tarawih, dan besoknya tanggal 2 puasa Ramadan. Jadi jangan terpaku ya sama medsos yang belakang ini pada seliweran. Hari Rabu Muhammadiyah puasa, hari Kamis NU puasa, terus Islam KTP langsung lebaran katanya. Itu yang kemarin beredar, aduh ampun deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai aja. Puasa Ramadan, pahala puasa Ramadan berkah pahala melimpah. Namun sebelumnya saya ada sedikit intermezzo ini. Foto Aura Cakra Tubuh pada tahun 2019 pada suatu acara saya ikut. Sebenarnya saya nggak percaya mau gini-ginian Pak. Saya nggak percaya, saya lewatin, tapi karena harus wajib diikutin oleh kementerian, makanya saya ikut. Setelah foto, berfoto aja biasa. Satu hari itu seminar. Setelah seminar dikasih fotonya. Ternyata pada saat seminar hasilnya begini, ternyata kelompok saya nilainya B. Begitu pas saya kupas, ternyata saya itu ada di, karena saya panggilannya Adin ya, dari SMP. Jadi saya di Yellow Orange itu alhamdulillah kreatif, easy going ya, alhamdulillah mudah-mudahan gak baperan. Juga intelektual, filosofikal dan optimistik. Nah kayak gitu jadi jatuhnya. Tapi ada juga teman saya yang merah dia sobek tuh Pak Azim. Nah itu kan merah tuh saya bilang, berarti memang panasan saya bilang. Karena auranya merah dia. Kayak gitu ya. Ini hanya sedikit aja intermezzo dari saya. Langsung aja kita punya sejarah-sejarah dalam Islam, yaitu di sini ada beberapa sejarah dalam Islam yang tentunya kita tahu ya, bulan sejarah Islam benar 12 bulan. Dan yang pertama yaitu Muharram, kita tahu di sini yaitu bulan-bulan yang pertama kali
tahun baru, mana tahun baru Muharram, tahun baru Islam sedang kita peringati, Rabiul Awal juga, lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan tahun Rajab kemarin kita rayakan sebagai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang tentunya ada lomba-lomba yang dia sebenarnya, dan Ramadan yang akan kita masuki, yaitu di sini terus bahwa bulan ini paling dinanti umat muslim tiap tahunnya. Arti kata Ramadan adalah sangat panas. Nama ini berasal dari tujuan dirayakannya Ramadan, yaitu membakar dosa-dosa selama hidup. Nah, pada bulan Ramadan ini umat Islam melakukan puasa selama 30 hari serta melakukan amal ibadah lainnya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita tahu itu bulan pertama sampai 10 hari Ramadan adalah hari rahmat dan berkah. 10 sampai 20 itu maghfirah atau pengampunan, dan 20 sampai 30 terhindar dari api neraka. Tapi pada hari ke-25 karena kita udah sibuk ya, mau pulang kampung, persiapan dan segala macam, jadi puasanya nggak fokus. Mudah-mudahan tetap fokus sehingga apa yang kita inginkan itu terhindar dari api neraka dapat terwujud. Nah, kemudian di bulan Syawal, di mana bulan Syawal ini dari 29 hari memiliki arti kebahagiaan. Bulan ini mendapatkan arti kebahagiaan karena merupakan bulan yang penuh berkah. Yaitu pada bulan 1 Syawal kita merayakan hari kemenangan Idul Fitri yang kita nantikan. Nah, di Arab sana bulan ini bertepatan dengan bulan di mana unta betina dapat diperah sapinya. Kemudian bulan Dzulhijjah yang tentunya ini bulan potong kambing ya, Idul Kurban. Kalau kata orang kita bilang sih bahwa di sini pada bulan ini umat Islam dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban, dan hal ini dilakukan tepat pada hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, kita langsung aja ke yang berikutnya ya. Kita pada tahu semua bulan-bulan berjalan dalam Islam ya. Yang kita fokuskan di bulan ini adalah Ramadan yang akan kita masuki beberapa hari lagi. Ya, untuk Ramadan kita tahu semua kan, di sini patternnya yaitu dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di mana orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, Allah menyebutkan ya ayyuhallazina, hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah ingin memberikan puasa itu buat orang-orang yang beriman, yang serius, karena Allah itu serius mengurus umatnya. Seperti surat ayat kursi ya. Ayat kursi juga gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah yang serius mengurus umatnya, di mana puasa itu kalau ada orang yang tidak serius berarti orang yang tidak beriman. Orang yang belum tentu beriman, karena mereka apa? Mereka menganggap puasa itu sebagai ganjaran, bukan ada ganjarannya tapi ganjaran. Jadi kita nggak usah nyebutin secara serius profesi apa aja yang ketika Ramadan atau bulan Ramadan gitu. Padahal bulan Ramadan bulan nantinya jadi dirindukan. Jadi orang yang berpuasa Ramadan adalah orang yang benar-benar beriman dan diminta oleh Allah untuk berpuasa. Tapi orang yang tidak beriman maka dia akan memain-mainkan puasanya. Contoh banyak sekali di kantor aja lah, kalau saya di sini di kantor. Ketika saya lagi kerja itu tahun lalu, lu mulut tuh mau rokok sih, lu jangan menggodain orang yang gak puasa, lu bahaya kan? Saya ini sangat godain orang yang gak puasa, padahal seharusnya orang yang puasa jangan digodain dengan apa yang bawa rokok lu, saya bilang. Baca dong ada aturannya, Al-Baqarah 183. Lepas kayak ustadz lah, jadi bilang begitu. Ada hal seperti itu, dia menyepelekan puasa itu gak boleh. Nah, contoh kemarin belum lama, mohon maaf ya, parkiran sekitar kita mobil yang mengganggu jalan raya. Pak RT, Pak D, nelfon, Pak ada aturan nggak seputar kali ini? Patternnya apa? Kemudian saya telepon seorang pengacara Betawi. Saya ceritain, udah dulu lah Pak, pakai ini aja, ini pernah dipakai oleh DKI undang-undangnya, undang-undang parkiran, pakai ini. Bener Pak, iya. Tapi secara pidana nggak ada, cuma secara perdata menyangkut. Ya udah langsung saya kasih ke
Pak D, undang-undangnya kemudian dibuatkan peraturan yang ada di kertas. Karena nggak sembarangan kita menyebutkan undang-undang. Nah Allah juga punya undang-undang ini. Ayo diterapkan bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk berpuasa. Pasal serius sama saya. Oke, nah ini juga patternnya dalam berpuasa. Ini banyak banget tuh, Pak. Ini banyak. Kemarin ke sholat Jumat terakhir ini disebutin. Diungkapin lagi tiap sholat Jumat terakhir mau puasa, dimana ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada sholat Jumat dalam bulan Syaban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali, amin, amin. Bahkan ada ustaz yang ceramah sampai dia mendramatisir, jadi seolah-olah Nabi itu sedang naik tangga, amin 1 tangga, amin 2 tangga, amin 3 tangga. Padahal kita nggak tahu tuh podiumnya bertingkat atau enggak. Nah itu terus para sahabat mendengar Rasulullah mengatakan amin, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Tapi para sahabat bingung kenapa Rasulullah berkata amin sampai 3 kali. Ketika selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kemudian beliau menjelaskan, ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik. Sampai merinding saya. Hai Rasulullah, aminkan doaku ini. Jawab Rasulullah. Doa malaikat Jibril yaitu, ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. Nah ini masih ada waktu ke depan berapa hari lagi ya Bapak Ibu untuk mengunjungi orang tua, atau yang tentunya tinggal sama orang tua pasti lebih banyak konfliknya, ya kan? Nah, utamakan untuk kita bersujudlah, atau kalau bisa membasuh kaki ibu kita jika masih ada, dan juga memohon maaflah dengan tulus karena kita mau berpuasa. Kalau perginya sudah meninggal, gimana Pak? Ya, kita sedekahkan atas namanya, pahalanya juga buat kita dan pahalanya juga buat kedua orang tua. Kemudian yang kedua, tidak memaafkan terlebih dahulu antara suami dan istri. Nah, ini dia yang paling sensitif karena antara suami dan istri seringkali selek, gitu kan? Seringkali bohong. Terutama soal uang dapur. Istrinya minta sama suaminya, ya belanja, nggak ada, habis akhir bulan. Nah ini apa di dompet? Mana? Ini nilai 100.000. Aduh, janganlah, itu uang sial. Apa uang sial? Ya habis sudah dompetnya ketawa juga, itu uang sial. Ya udah akhirnya apa? Ya hal seperti itu yang kecil-kecil ataupun hal sering menyakiti ya. Katanya waktu pas pada saat mau tidur, paling nggak itu kita seringkali minta maaf antara istri dan suami itu lebih afdol sebelum tidur. Kan kemarin seperti itu ya, ceramah kawasan Tomia. Terus yang ketiga, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang di sekitarnya, antar tetangga. Nah kemarin juga penutupan pengajian tuh, alhamdulillah tuh saya lihat sedikit tuh fotonya itu, ibu-ibu pada maaf-maafan, pada jalan, pada muter, ya setelah itu makan-makan, aduh berkah banget. Nah ya mudah-mudahan dengan hal seperti itu yang dibiasakan, semoga permohonan maafnya tulus, karena kanan kiri kita saudara yang lebih dekat itu adalah tetangga. Gak mungkin kita semuanya berbuat tidak berdosa, pasti ada dosanya, ya kan? Kita nutup pintu pagar aja sampai tengah malam jam 2, pagarnya bunyi, kita tidak bangun. Kenapa itu? Wah, tetangga sebelah, itu biasa. Doakan saja yang terbaik, saling mendoakan karena malaikat mengaminkan doa kita. Jadi jangan lupa di sekeliling kita kanan kiri, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Jadi selalu meminta maaf kepada tetangga tidak berbuat salah atau tidak berbuat salah. Nah dari sini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, itu ada lembarannya Al-Biyah 192 dan Ahmad, hadis Ahmad riwayat Ahmad, ternyata pada kitab Sahih Ibnu Khuzaimah juga ada Ahmad 3 192, juga pada kitab Musnad Imam Ahmad ditemukan hadis ini. Baik, kita langsung aja karena kejar waktu. Persiapan menyambut Ramadan.
dan menjalani puasa di hari biasa ini adalah yang pertama, karena seminggu kemarin alhamdulillah dari Senin sampai dengan hari ini beberapa keluarga saya juga walaupun jam 3 ada yang puasa sunnah, kita sih yang biasa puasa sunnah. Kalau yang biasa puasa sunnah, ibu-ibu bapak-bapak pasti gak ada masalah ya puasanya ya, karena bentar lagi Ramadan yang udah biasa berpuasa. Dan kemudian menyelesaikan kode puasa Ramadan. Nah ini nih yang seringkali dilupakan, ya kan? Terutama anak-anak kita yang akhir balik, yang udah SMP, yang perempuan, ya kan? Atau anak-anak yang laki juga seperti itu. Jangan lupa ibadah puasa sekarang masih ada sisa waktu. Jadi berpuasa misalnya kalau perempuan itu kan kalahnya 7 atau karena masa nifas atau haid kemarin tahun lalu lupa, atau jadi kerjaan jangan lupa masih hutang. Jadi harus sebaiknya diselesaikan sebelum Ramadan tiba. Nah juga persiapan baca Al-Quran atau khatam Quran. Jadi ini ada baiknya bapak ibu di rumah nih suami istri yang lancar baca Qurannya ngajarin suami yang belum lancar. Sebaliknya begitu berayat. Jadi amalan yang paling baik itu adalah katanya yang setiap hari kalau usah bulan Ramadan menyelesaikan beberapa ayat dalam Al-Quran, itu amalan yang terbaik yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak istri kumpul baca Quran di rumah, ya kan? Itu lebih nikmat di bulan Ramadan, karena selalu saya Sabtu Minggu setelah masak banyak kan tidur panjang. Yang ada salahnya membaca Al-Quran. Dan juga jangan salah nih perintah para ustaz, dan juga kayak suka ada yang dipersepsikan anak-anak suka salah, apalagi ibu-ibu pengajian. Anak-anak Ramadan harus dekat dengan Quran, ya. Jangan pokoknya pada jauh sama Quran. Ramadan bulan penuh mahfirah, pengampunan. Jadi Al-Quran udah dekat sama kita, hampir rumah anaknya bawa Quran kemana-mana. Kata ibunya, Tom, lu harus baca Al-Quran bawa. Kata Ustaz, kalau bulan Ramadan Al-Quran udah dekat sama kita, dekat itu dibaca. Dulunya dibaca. Ya terus jangan lupa olahraga, olahraga meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Kalau olahraga pasti semua bawa PJP sama anak-anak udah sering gerak ya. Semuanya udah pasti sering banyak gerak. Kemudian kurangi kudapan, ngemil. Kalau sering ngemil lupa susu puasanya. Paling susah kan? Jadi kuring-kuringan gitu. Aduh, dalam biasa ngemil ya kan. Kemudian kurangi berperilaku buruknya agak sulit. Karena biasanya kalau di WhatsApp ada aja yang ngirim-ngirim, yang ada yang bikin kita tuh pengen juga komen gitu. Nah gitu jadi sensitif. Kemudian ya seperti hal yang itulah. Alangkah baiknya hal tersebut mulai kita lakukan sejak saat ini, bahkan setelah Ramadan usai juga harus mengurangi perilaku buruk. Nah persiapan harta, jadi harta yang disimpan itu akan menjadi masalah kemudian hari. Harta yang dikeluarkan akan menjadi berkah, terutama untuk yatim piatu, panti jompo, dan harta yang dimakan sendiri akan menjadi kotoran. Ya kita lanjut aja. Udah sore, udah mau jam 6. Nah amalan menyambut Ramadan yang sudah Rasulullah dalam ilmu online sini adalah niat menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, dan yang kedua memperbanyak ibadah sunnah. Di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan Rasulullah biasa mengerjakan puasa, sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa. Akan tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa di bulan Sya'ban. Paternya itu kemudian berbanyak zikir dan taubat nasuhan, serta saling memaafkan yang tadi, dan 5 berziarah ke makam orang tua. Dan ini juga dapat memperkuat iman kita dengan mengingat-ingat akan kematian. Karena kita bersihin makam orang tua kita, kalau orang tua kita udah nggak ada, dan kita juga nanti akan seperti itu. Kita akan berbaring di sini, dan kita akan di dunia ini adalah tempat bukan hidup, tapi tempat buat mati, Bapak Ibu. Karena semua akan mati. Jadi yang disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Nggak ada tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal, nggak ada. Karena mati itu bahasa Arab gitu. Itu aja, kita lanjut lagi. Nah ini yang sering meme-meme yang pada keluar gitu. Nanti di bulan Ramadan biasanya anak-anak begini nih. Dulu yang zaman-zamannya BBM keluar, akal ini
banyak banget. Wis maghrib meredakan dan meringankan gejala semaput, lapar, haus, dahaga, loyo. Juga ada artis yang ditunggu-tunggu saat bulan Ramadan tiba dan dinanti seluruh dunia apa? Afgan maghrib. Kemudian pas wudu umurnya 3 kali, keluarnya cuma 2 kali. Nah, bisa nih. Karena kalau saya ini bulan Ramadan panas ya, kemarin aja panas banget ya. Jadi kita jangan lama-lama tuh di apa? Pas wudu tuh. Ntar umurnya sekali, ketemunya 2 kali kenyang. Batal, nggak ada yang tahu. Terus di sini juga ada sholat tarawih adalah momen di mana para bidadari yang sulit terlihat di malam hari akan terlihat. Zaman dulu nih, saya jujur waktu Ramadan, bulan Ramadan saya sholat tarawih, saya bukan tarawih, cari jodoh. Kalau gila tuh apaan aja ngalamin, siapa juga sini ngalamin. Malah ada yang nungguin saya cewek 3 orang. Iya, saya cuma ada dia ngapain tuh. Aduh, ada aja. Nah, hari ini kau nampak biasa saja dengan tematis, tapi nggak dengan besok siang, besok kau menggoda. Nah, kan? Dan awal bulan Ramadan aja udah resmi ditentukan. Kalau kita kapan resminya nih Beb? Alhamdulillah saya aktif ya, 62 ya. Nah, udah mau puasa, lu masih jomblo. Terus yang ucapin selamat berpuasa siapa yang iklan sirup? Dia nonton iklan sirup banyak banget di TV. Nah, terus ada lagi nih yang menarik Bu. Nah itu tuh, NU dan Muhammadiyah telah sepakat bahwa tanda-tanda datangnya Ramadan ketika muncul iklan sirup ada di keluarga pesan 2. Terus kalau lagi puasa mah lihat bisa ke melon. Nah ini ada lucu nih, ngomong. Di masjid sana sholatnya 3 rakaat. Si siapa Patrick? Terus ngomong cuma ngomong gini doang. Gitu, ngomong gitu lah. Terus Patrick ngomong lagi. Di masjid itu 11 rakaat, tapi imamnya lama banget. Itu kata Patrick itu. Jawab ngomong cuma gini doang. Terus akhirnya si ngomong kesel. Patrick, sebenarnya kamu mau yang mana sih sholatnya di masjid yang mana sih? Ya gitu banget. Kan ada terus puasa jam segini padahal mulai ulur. Lihat lampan ibu aja kayak dadar bulu. Itu biasa kalau jam 5 ya. Terus ada yang lebih manis lagi tuh. Selamat berbuka puasa, berbukalah dengan yang manis. Nah, ini foto bini saya muda Bu, maku. Sekarang udah pakai ini sudah ya. Itu gak ikut, kalau ikut marah. Ya itu hal yang bisa buat kita gak bosan ya kami ini. Saya baca bosan juga, tapi banyak lagi. Apalagi yang atas tuh, Angry Bird. Puasa itu selain menahan angry, juga harus menahan apa? Bird ya. Angry Bird. Juga 15 menit lagi menunggu berbuka. Nah disinilah saat-saat waktu berjalan begitu lambat. Lama nanti betulin. Oke. Nah sekarang kita langsung lagi. Candanya sudah. Kita kembali ke soal 5 wasiat Rasulullah SAW jelang bulan suci Ramadan. Nah ini bisa saya bacain bahwa yang pertama dikutip dari majalah Ramadan. Di antara kutipan pesan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan maghfirah, bulan Ramadan, bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama, malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama, jam-jam demi jam, menit dan detik adalah saat paling utama. Inilah bulan ketika kamu semua diundang menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermohonlah pada Allah dan juga Rabbmu dengan niat dan tulus di hati agar suci, berpuasa dan bimbinglah dirimu untuk melakukan siap dan membaca kitab Al-Quran. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah dalam bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu. Kelaparan dan kehausan pada hari kiamat akan menjadi pintu maghfirah, dan juga bersedekahlah pada kaum fakir dan miskin. Muliakanlah orang tuamu, sayangilah yang muda, sambunglah tali silaturahmi juga pada yang muda dan tua. Kemudian di sini tertulis juga, kasihanilah anak
saya dikasih manusia anak-anak yatimmu, bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Nah itulah, dan juga angkatlah tanganmu untuk berdoa pada waktu sholatmu, karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hambanya dengan penuh kasih. Jadi pada saat bulan Ramadan itu biasanya kan kita kan mengemes ya, pada saat pagi, siang, sore itu kan nggak terasa. Kadang itu lama tapi kita nggak menjalankan sholat 5 waktu. Nah jangan seperti itu, ada baiknya tetap menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, wahai manusia, sungguh dirimu tergadai dengan amal-amalmu, dari amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggungmu berat menanggung beban dosamu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Dia tidak akan mengazab orang yang sholat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan mereka pada hari manusia di hadapan Rabbil Alamin. Dan yang ketiga, wahai manusia, barang siapa di antara kalian memberi buka puasa pada seorang mukmin yang berpuasa pada bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak dan diampuni dosanya yang telah lalu. Sahabat Rasulullah bertanya pada Rasulullah, tidaklah kami semua mampu berbuat demikian wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah melanjutkan, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma, dan jagalah dirimu dari api neraka walau dengan seteguk air. Jadi sungguh mulia nih Bapak Ibu ya, program dari Pak DKM ini setiap bulan Ramadan ada buka puasa bersama. Jangan lagi ya Pak, ingat ya. Nah itu sampai jalan lagi. Jadi jangan dilakukan dan jangan berpikir berat. Yang pernah tuh bulan Ramadan 2019 28 pas hari ke-28 saya mau payani tinggal beberapa orang aja itu, yang lainnya pada mudik. Jadi kita bawa ke sini bawa mie goreng sama sop buah, tinggal beberapa orang aja. Nah nggak apa-apa, walaupun banyak makanan, tapi kan kita sendiri kan sudah menjalankan sunnah Rasul ya. Jadi tepat dan baik kalau kita berbuka puasa, menyediakan buka puasa pada saat bulan Ramadan, dan pahalanya pun tidak sia-sia. Yang keempat yaitu, wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya pada bulan ini, dia akan berhasil melewati jembatan Siratal Mustaqim pada hari ketika kaki-kaki lain tergelincir. Ada yang tahu jembatan Siratal Mustaqim itu seperti rambut ya bapaknya yang di bulan 7 ya, nggak kelihatan Bu, Pak, nggak kelihatan. Tapi dengan mahfirah Allah di bulan ini, insya Allah kita bisa melewatinya. Bahkan yang udah sampai ujung jatuh karena amalnya nggak cukup, ke neraka jatuh. Itu pasti ya, neraka meninggal. Mudah-mudahan kita diampuni dan dapat mahfirah Allah di bulan suci ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima, wahai manusia, sesungguhnya pintu surga dibukakan, maka mintalah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pintu itu tidak akan ditutup untukmu, dan pintu neraka ditutup, maka mohonlah kepada Rabbmu agar tidak pernah membukakan untukmu setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan, dan mintalah agar ia tidak pernah menguasaimu. Nah, Amirul Mukmin berdiri dan berkata, ya Rasulullah, apa amal yang paling utama dalam bulan Ramadan? Nabi Muhammad SAW menjawab, ya Abul Hasan, amal yang paling utama adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ada hal sepele yang tentunya dapat membatalkan puasa kita, yaitu yang pertama, langsung aja muntah dengan sengaja. Nah ini biasanya yang jarang sekali ya dilakukan ya. Tapi kalau seumpama kita sering mencium hal yang bersifat kadang saya muntah dengan sengaja. Nah hal itu bahwa jika seorang muntah tanpa sengaja atau muntah secara tiba-tiba, maka puasanya tetap sah selama tidak ada sedikit pun dari muntahannya yang tertelan kembali. Namun jika muntahannya tertelan dengan sengaja, maka puasanya batal. Dan juga yang kedua, sengaja berhubungan seksual. Nah ini jangankan dengan suami istri yang sudah sah ya di bulan Ramadan, yang berzina aja ampun dosanya udah kayak apa. Nah sini saya bacakan sedikit di mana
Hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya adalah berhubungan suami istri tidak pada waktunya. Jika sengaja berhubungan seksual di siang hari saat puasa, bukan hanya batal puasa tapi juga dikenakan denda atas perbuatannya, yakni berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, seorang wajib memberi makan pokok senilai 1 mud atau sekitar 0,5 kg beras kepada 60 fakir miskin. Dan dimana dalam surah Al-Baqarah 147 yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Jadi pada saat cukup maghrib kolak halal, ya. Pada saat cukup maghrib risol halal, es buah halal, sop buah halal, istri halal, dan kita habis sholat tarawih. Oke. Dan ketiga, keluarnya air mani dengan sengaja atau yang dibuka secara sengaja. Namun ini berbeda jika mani keluar karena mimpi basah, puasanya tetap sah dan bisa dilanjutkan. Ya, begitu juga ada pendapat dari para ulama mazhab, yaitu ada Imam Ali, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Jika dalam kondisi yang tidak sengaja bahkan tidak diinginkan keluar air mani atau manci secara tiba-tiba tanpa disengaja atau hal lain di luar dari, maka puasanya tidak batal. Kemudian yang keempat, haid atau nifas. Nah, ini puasa adalah salah satu larangan saat haid, dilarang saat haid dalam Islam bagi perempuan. Para ulama mazhab fikih menyepakati bahwa keluarnya darah haid dan nifas membuat seorang perempuan tidak boleh berpuasa. Ini kita tahu ya. Imam Nawawi juga seorang ulama hadis mengatakan bahwa kaum muslimin sepakat bahwa perempuan haid dan nifas tidak wajib sholat dan puasa dalam masa haid dan nifas tersebut. Ini dari Al-Minha Syarhu Syahih Muslim 3/250. Dan yang kelima yaitu apa? Gila atau gila akal, yang sudah jelas-jelasnya dalam kitab Fath Al-Karim dijelaskan. Hal-hal yang membatalkan puasa juga termasuk ketika ada benda atau air yang masuk ke lubang tubuh dan juga dalam salah satu lubang yang berpangkal pada organ bagian dalam hal istilah fikih biasa disebut dengan jahus, ya. Dan tadi makan, minum, dan merokok dengan sengaja untuk kita dapat merasakan manis, asam, asin yang ada di lidah itu pasti batal. Juga menelan dahak, ketika kita berdahak tiba-tiba pengen keluarkan dan ditelan lagi, jadi itu batal, ya. Juga berenang, alangkah baiknya berenang dilakukan setelah berbuka puasa. Nah, di sesi yang terakhir ini hal yang merusak puasa Ramadan apa aja? Yang pertama yang sering itu marah, tapi paling tidak yang paling biasa yaitu marah dan apa? Menahan emosi dan haus, ya. Puasa Ramadan biasanya itu yang susah makanya. Sampai kantor kita pengennya sih sampai kantor enak ya, tapi meja kita dipakai amanah magang buat makan cewek lagi. Aduh, yang mau marah gimana? Terus dari rumah udah niat puasa, udah apa, perjalanan sekarang jalanan aut-autan, kebanyakan motor ngambilnya ke kanan, kita nggak bagian jalan yang berubah masa. Nah, hal seperti itu kan kadang membuat kita jadi agak sedikit emosi. Biasanya itu di jalanan kalau kita sabar-sabar banget pasti yang menimbulkan rasa marah dan emosi. Jadi kudu sabar. Yang kedua, bohong. Nah, ini bukan hanya untuk merusak pahala puasa, tapi merupakan hal yang harus dijauhi meski sedang tidak berpuasa ataupun tidak dalam bulan Ramadan. Dan tidur sepanjang hari. Pernah mendengar bahwa kegiatan yang baik apapun diberi pahala di bulan Ramadan termasuk tidur? Nah, meski benar, namun jangan dijadikan alasan agar tidur sepanjang hari. Nah, itu ya yang paling bahaya nih. Biasanya susah karena kan biasanya kurang tidur ya.
kita bangun jam 2 pagi aja udah bangun. Tapi alhamdulillah ya Pak Tommy ya, Pak Han juga Pak Han, kita ini waktu sahur panjang nih, jam 5 kurang 15. Jadi buka puasanya nanti jam 6 lewat 15 agak panjang. Jadi syarat sah rambut berpuasa itu sahur adalah yang mendekati imsak kalau hanya sebelum air. Dan juga melihat lawan jenis untuk membagikan hawa nafsu atau nafsu syahwat. Nah ini hal kayak gini nih yang juga nggak bisa dihindari ketika ketika bersosialisasi, karena berpuasa juga sambil bekerja. Mungkin kita nggak bekerja pasti bertemu dengan banyak orang, ya kan? Ada hal yang kadang-kadang yang kita suka, gitu kan, dia suka ada orang yang kita suka, gitu kan, ya kita nggak ungkapin, tapi memang kita suka. Nah, awas bulan Ramadan ini jangan sampai melihat lawan jenis pada laki-laki pada perempuan yang tentunya bisa membagikan hawa nafsu atau syahwat. Bergosip, nah perbuatan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab bisa jadi hal yang digosipkan tidak terjadi dalam kehidupan nyata, yang malah akan mendatangkan fitnah hingga bisa merugikan orang lain. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi akhirnya agar puasa kita lebih bermakna, jaga mata, suara dan bicara kita. Nah di situ ada Lataif Al-Ma'arif 1/168 Asyamilah yang menyatakan, seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga, bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu sama saja. Ya, sebelum saya tutup, Bapak Ibu yang budiman dan juga Pak DKM mohon izin, Pak DKM mohon izin, marilah kita berdoa agar puasa Ramadan kita lancar dan penuh pahala dan berkah. Mari Bapak Ibu kita menghadap tangannya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah yang Maha Pemaaf dan Pengampun, sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan hari ini. Ya Allah, kami rindu akan Ramadan-Mu, kami kangen sekali akan bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini tahun yang terbaik bagi kami menuju Fitri nanti. Kami ingin pahala yang tak terhingga ya Allah, nilai maharnya dan juga surga-Mu. Dalam perintah-Mu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah-Mu begitu mulia ya Allah. Kami kadang bertanya-tanya dalam hati, kami malu, apakah kami benar-benar beriman di tengah zaman yang serba berbau duniawi, kezaliman, maksiat dan kemunafikan ini. Ya Allah, Allahumma salimna li Ramadana wa salimna Ramadana li wasalimhu minna. Ya Allah, selamatkanlah kami dari penyakit dan uzur lain demi ibadah bulan Ramadan ini. Selamatkanlah penampakan hilal Ramadan untuk kami, dan selamatkanlah kami dari maksiat di bulan Ramadan. Rabbana dalamna anfusana wa la taghfirna wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.